Assalamualaikum solihah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar tentang Al-Adlu. Adalah salah satu dari sekian nama-nama indah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Asmaul Husna. Al-Adlu artinya Allah yang Maha Adil. Adil itu apa ya? Adil itu memberikan sesuatu sesuai dengan porsi atau kebutuhan. Allah Al-Adil ada dalam Quran Surah Al-An'am ayat 115 yang artinya telah sempurnalah kalimat Tuhanmu dalam Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimatnya dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Al-Adil artinya Allah yang maha adil kepada semua makhluk-makhluknya. Allah menempatkan manusia itu sama dan sederajat. Tidak ada yang ditinggikan karena pangkat dan kekayaannya. Siapa yang bertakwa, tinggilah derajatnya. Yang patuh pada Allah akan dimuliakannya. Ya Allah ya anak-anak, Allah selalu adil kepada hambanya, terutama pada anak yang soleh-solihah. Allah selalu memberikan apa yang kita butuhkan sesuai porsi kita. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, Allah sangat adil ketika memberikan balasan kepada hambanya, baik laki-laki maupun perempuan. Sedikit pun berbuat baik, pasti oleh Allah dibalas dengan pahala. Allah selalu menghendaki sesuatu berdasarkan ilmunya. Dan Allah tidak pernah zalim kepada hambanya. Allah yang maha adil ada dalam kisah seorang ibu dan benang rajutnya yang terjadi pada zaman Nabi Daud alaihi salam. Ceritanya seperti apa? Yuk kita simak bersama-sama. Ada seorang ibu yang biasa merajut. Beliau membawa hasil rajutannya tiap hari ke pasar dan menjualnya untuk mendapatkan makanan yang cukup untuk anak-anaknya. Suatu hari saat ia sedang dalam perjalanan ke pasar, tiba-tiba ada seekor burung yang datang dan menukik mengambil rajutan ibu tersebut dan membawanya terbang. Ibu itu sedih sekali. Ia tidak punya apa-apa lagi untuk memberi makan anak-anaknya. Lalu ia mendatangi Nabi Daud alaihi salam. Sambil menangis, ibu itu menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Nabi Daud. Kemudian ia bertanya, apakah Allah adil atau tidak adil? Saat ibu itu sedang mengeluh, tiba-tiba datanglah beberapa orang laki-laki membawa sekantung besar emas untuk disedekahkan. Ternyata mereka adalah pedagang yang bepergian melintasi laut. Namun badai besar datang dan memecahkan layar kapal. Mereka terombang-ambing di lautan. Lalu mereka berdoa kepada Allah. Jika Allah menolong, maka mereka akan menyedekahkan harta mereka. Lalu seekor burung pun datang menjatuhkan sekantong benang rajut dan beberapa bahan rajutan yang bisa digunakan untuk memperbaiki layar kapal. Mereka pun selamat. Mendengar cerita tersebut, Nabi Daud pun memandang ke arah ibu tadi sambil bertanya, apakah Allah adil ataukah Allah tidak adil? Allah lah yang memerintahkan burung tadi untuk mengambil benang si ibu untuk menolong para pedagang. Kini harta dari pedagang itu
untuk ibu dan anak-anaknya. Alhamdulillah ya. Allah selalu adil kepada hambanya. Buktinya, Allah dengan adil menciptakan kita dengan sebaik-baiknya. Allah juga memberikan rizki yang cukup kepada setiap makhluknya. Allah menempatkan manusia sama di hadapannya. Dan Allah tidak membedakan siapa hambanya yang berkulit hitam atau putih, yang kaya. Allah pun memerintahkan kita untuk bersikap adil kepada siapa saja. Apa saja ya contohnya? Yang pertama, berbagi sesuai porsi atau kebutuhan. Misalnya, ketika bunda memberikan kue, bagian kakak lebih besar daripada kue kita. Apakah itu adil? Tentu adil, karena kakak membutuhkan kue itu lebih banyak daripada kita. Misalnya, kakak belum pulang. Apakah kue kakak boleh kita makan? Tentu tidak boleh. Kita harus menyimpan kue tersebut sampai kakak pulang. Nah, contoh yang lainnya, ketika ayah membelikan kita dan adik sepatu. Tentu ukuran kita dan adik tidak sama. Adik membutuhkan sepatu yang lebih kecil daripada sepatu kita, dan itu adil. Yang kedua, tidak membeda-bedakan dalam berteman. Yang ketiga, berbagi tugas secara adil dan merata, baik di rumah maupun di sekolah. Misalnya, tugas bunda memasak, maka kita pun ikut bertugas, misalnya menyiram tanaman atau merapikan mainan kita. Di sekolah, kita juga bergantian bertugas menjadi imam sholat. Yang keempat, bermain dengan adil. Ketika bermain, selalu ada yang menang atau kalah, maka tidak boleh marah-marah ya ketika kita yang kalah. Yang kelima, ketika ada kakak dan adik atau teman yang memberikan pendapat, kita harus mendengarkan dengan baik. Masya Allah ya anak-anak, banyak sekali sikap adil yang bisa kita laksanakan sehari-hari. Sekian dulu belajar akidah kita hari ini ya. Semoga kita bisa mencontoh sifat-sifat Allah, menjadi anak-anak yang adil. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.